Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabat wa tabi'in wal muqarrabin khususan abana wa ummahatina wa ajdadina wa ajdadina Allahumma subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian Al-Quran Perkata menggunakan kitab Tafsirul Jalalain, salah satu rujukannya. Di mana malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji Suratul Baqarah ayat 102. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من
خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang-orang Yahudi Bani Israel mereka mengacuhkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan kemudian digambarkan mereka itu melemparkan kitab-kitabnya ke belakang. Mereka melemparkan kitabnya ke belakang seolah-olah tidak ingin melihatnya. Kalau melemparkan ke depan masih ada harapan untuk melihat, tapi dia melemparkan ke belakang, ya, seolah-olah kemudian eh, tidak ingin melihatnya dan tidak akan percaya sama sekali terhadap kitab, apalagi kepada Al-Quran. Nah, sedangkan kepada kitabnya saja mereka demikian. Ini adalah satu tasliyah, ya, satu penghiburan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi tidak terlalu sedih dengan sikap mereka yang jangankan kepada Al-Quran, ya, kepada Tauratnya saja dia begitu. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan pada ayat 102 ini. Masih berkaitan dengan Bani Israel. Selain mereka melemparkan kitabnya ke belakang, ya, mengacuhkan, tidak menggubrisnya sama sekali, kemudian mereka mengikuti apa, ya, tatslu yang membaca asyayatin, yaitu setan-setan. Ini saya mengcopy dari terjemah dari Kemenak. Kalau diartikan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan. Tapi kalau dibaca menurut struktur bahasa, tentu ini adalah failnya, ya, syayatin yang jadi failnya. Setan-setan membaca, ya. Jadi mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan. Jadi yang membaca adalah setan. Ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi ayat ini berkaitan dengan ejekan kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi mereka menemukan amunisi untuk menjatuhkan Nabi. Yaitu adalah ketika Nabi menyampaikan, ya, cerita-cerita para nabi sebelumnya. Sampailah kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan Nabi Sulaiman. Nah, kemudian mereka ini ya, cerita tentang Sulaiman ini. Sulaiman itu bukan nabi, Sulaiman adalah tukang sihir. Itu kata Yahudi. Ya, tuh. Ya, tak lain tak bukan adalah supaya kemudian apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu di inilah ya dijatuhkan begitu, ya. Maka kemudian turun ayat ini bahwa wama kafara Sulaiman. Nah, tidaklah Sulaiman itu, Nabi Sulaiman itu adalah kufur, ya. Walakin nasyayatin, tetapi syaitan-syaitan itulah kafaru, yang mereka itu adalah kufur. Yu'allimuna, mereka mengajarkan annasa, manusia, as-sihra, itu adalah sihir. Jadi pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam, sebelumnya itu masa Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman ini setelah beberapa generasi dari Nabi Musa alaihi salam. Ini dari Nabi Musa itu orang-orang itu gandrung dengan ilmu sihir. Gandrung, ya, mengatakan orang hebat itu kalau bisa menguasai ilmu sihir. Ilmu sihir yang bisa, ya, yang bisa merubah pandangan orang begitu. Maka ketika Nabi Musa alaihi salam
ya beradu duel dengan Firaun, itu Firaun ya mengundang para ahli sihirnya terkemuka di seantero Mesir, diundang untuk berduel dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka datanglah para tukang sihir semua yang andalan-andalan Firaun ya pada level tinggi lah, level tertingginya mereka, tukang-tukang sihir hebat pada masanya. Maka mereka kemudian ya beradu dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, apakah engkau atau kami dulu yang melempar? Maka Nabi Musa mempersilahkan kepada tukang-tukang sihir itu untuk melempar. Maka dilemparkan semua itu tali, tongkat, kayu, dilemparkan semua ke tengah lapangan besar menjadi ular-ular yang sangat banyak sekali. Tetapi semua itu adalah sihir. Sejatinya itu masih berupa tali, sejatinya itu adalah masih berupa tongkat, masih berupa benang-benang dan segala macam yang itu dipandang oleh orang-orang bergerak seperti ular. Jadi hanya menipu pandangan mata saja. Maka heboh saat itu. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam diwahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan tongkatnya. Begitu dilemparkan tongkatnya, tongkat berubah menjadi ular yang sangat besar dan itu bukan sihir. Nah, ini hebatnya. Itu adalah ular sebenar-benarnya ular yang sangat besar, ya. Dan kemudian memakan semua ya sihiran ular tadi yang tak lain ya tali semua dimakan oleh ular yang besar. Betul-betul dimakan dengan suara yang menakutkan sekali. Ular besar, ngos, ngos gitu ya. Maka tukang-tukang sihir itu pada pada sadar, oh ini bukan sihir ini. Ini ular beneran ini begitu. Ini bukan sihir, kami tahu ini bukan sihir. Jadi yang tahu itu bukan sihir adalah tukang sihir. Sementara yang tidak tahu ilmunya sihir menganggap itu sama-sama sihir. Tapi tukang-tukang sihir tuh tahu ini bukan sihir, ini ular beneran nih. Maka kemudian para tukang sihir itu menjadi orang pertama yang sadar. Orang-orang yang pertama yang sadar bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar utusan, bukan ahli sihir. Karena mereka tahu ini ilmunya bukan ilmu sihir ini. Ular beneran kalau sedangkan kami itu hanya menipu pandangan. Maka mereka sujud dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi golongan orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam yang pertama itu adalah para tukang sihir yang menjadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, memang saat itu ya menjadi digandrungi. Nah bedanya adalah kalau tongkatnya Nabi Musa itu adalah mukjizat, sementara mereka itu sihir. Dan banyak sekali perbedaannya. Sihir itu pada umumnya adalah dari setan. Ini dari setan ini. Jadi ajaran-ajaran setan. Sihir bisa dipelajari, sedangkan mukjizat tidak bisa dipelajari. Sihir pada umumnya digunakan untuk kepentingan dunia. Kalau mukjizat adalah digunakan untuk membuktikan kenabian. Jadi perbedaannya sangat besar. Dan kemudian pasti sihir itu kalah dengan mukjizat. Nah, kemudian itu masih Nabi Musa, kemudian turun-temurun sampai Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman. Itu sihir masih menjadi sesuatu yang digandrungi, dipelajari saat itu. Magis, ya mungkin sampai sekarang, itu ya ilmu-ilmu sulap, ya sampai sekarang. Nah, ini kita sedang mengkaji tentang permasalahan sihir. Yang ini ya terkait dengan pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Kisahnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang luar biasa. Kekuasaan yang menguasai dunia. Jadi ada 4 raja yang menguasai dunia. Satu adalah Raja Zulkarnain, 2 adalah Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman. Itu dari Muslim. Ya, kemudian yang kafir ada Namrud dan satunya Nebukadnezar. Ya, jadi itu.
empat dari raja dunia. Sebenarnya Firaun itu bukan raja dunia, dia hanya raja di Mesir sekitarnya. Buktinya dia bukan raja dunia adalah Firaun itu ketika Nabi Musa alaihissalam lari dari Mesir, maka ke negeri Madian bertemu dengan Nabi Syuaib, menceritakan kisahnya karena takut dikejar-kejar oleh Firaun, kemudian ditenangkan oleh Nabi Syuaib. Di sini Madian bukan wilayahnya Firaun. Tenang saja, kamu aman di sini. Maka kemudian selama hampir 10 tahun Nabi Musa alaihissalam tinggal di Madian tanpa ada gangguan dari Firaun. Nah, ini menunjukkan bahwa kekuasaannya Firaun itu bukan kekuasaan seluruh dunia. Nah, Nabi Sulaiman itu kekuasaannya seluruh dunia. Bahkan bukan hanya menguasai kekuasaan manusia, bahkan seluruh binatang, jin, air, angin, semua dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, suatu ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena adalah salah satu dari istrinya Nabi Sulaiman itu 1.000. Ya, salah satu dari istrinya itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian diuji Nabi Sulaiman selama 40 hari beliau kehilangan kekuasaannya, yaitu adalah atas ulahnya jin yang menyerupai sebagai Nabi Sulaiman dan kemudian memakai cincin Nabi Sulaiman yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman sedang ke belakang atau ke buang hajat. Di cincinnya itu ditinggal dititipkan istrinya. Kemudian ada jin yang datang menyerupai Nabi Sulaiman, meminta cincinnya itu dipakai oleh jin tadi, maka kemudian kekuasaannya Nabi Sulaiman itu dijalankan oleh jin yang menyerupai Nabi Sulaiman. Sedangkan Nabi Sulaiman sendiri itu tidak diakui atau tidak digubris oleh rakyatnya. Maka selama 40 hari itu setan-setan itu berupaya untuk mengumpulkan ya sihir-sihir itu buku-buku sihir itu di bawah kursinya Nabi Sulaiman ya, di bawah dipandang di bawah kursinya tahtanya Nabi Sulaiman. Maka ketika 40 hari berlalu Nabi Sulaiman kembali memimpin dan kemudian setelah lama beliau wafat akhirnya dibongkar oleh setan. Ini loh yang menjadikan Sulaiman ya setelah beliau wafat, kemudian inilah yang menjadikan Sulaiman ini berkuasa ya adalah sihir-sihir itu kemudian disebarluaskan itu ya itu pada masa Nabi Sulaiman dan ini pasti benar karena ini adalah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kita lanjutkan. Jadi itu adalah sihir itu adalah dari setan. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Ya. Nah, mereka mengajarkan kepada manusia sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat bibabila yaitu di negeri Babilonia Irak namanya adalah Harut wa Marut. Harut dan Marut. Menurut pendapat ahli tafsir yang jumhur, Harut dan Marut ini adalah dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang sebagai ujian bagi manusia. Jadi juga termasuk yang mengajarkan sihir tetapi mengajarkan dengan cara benar. Maka dikenal istilah ya kalau di sihir itu ada sihir hitam, ada sihir yang putih. Jadi kalau tujuannya baik ya tidak mencelakakan manusia. Kalau tujuannya jelek ya mencelakakan manusia. Maka orang belajar sihir itu kalau dia tujuannya adalah supaya tahu tentang sihir dan supaya bisa menangkal sihir itu, maka diperbolehkan. Ya, karena ini Harut dan Marut juga mengajarkan sihir, tapi dengan catatan dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia yakin bahwa semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ditujukan untuk menangkal sihir. Siapa yang bisa menangkal sihir? Ya mereka yang tahu sihir. Nggak tahu sihir, menangkal sihir nggak bisa. Dan sihir itu nyata. Makanya kalau kita tidak tahu ilmunya sihir,
ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau kemudian membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu adalah untuk menangkal sihir. Tapi karena nggak tahu ilmunya ya nggak tahu seluk-beluknya gitu ya. Nah, gitu. Tetapi kebanyakan manusia tidak kuat. Meskipun awalnya dia niatnya baik, tapi karena godaan sihir itu sendiri, godaan dunia itu sendiri, maka kemudian bisa disalahgunakan. Sebaiknya kita tidak menyibukkan ya diri kita dengan belajar sihir. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah kedua malaikat tadi mengajarkan sesuatu min ahadin kepada seorang pun. Ini ada kata-kata pun ini ya, min ini adalah pun, artinya tidaklah malaikat itu, kedua malaikat itu mengajarkan kepada seorang pun, artinya semua, hatta yakula, sehingga kedua malaikat tadi mengatakan innama nahnu fitnah, sesungguhnya kami hanyalah, ini innama ini hasr, sesungguhnya kami hanyalah fitnah, ya, jadi cobaan bagimu. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Jadi syarat untuk diajarkan sihir oleh Harut dan Marut itu adalah bahwa sebelum belajar harus sadar bahwa ini adalah ujian. Ya, kalau tidak kuat jangan belajar. Kalau kuat ya belajar, tapi harus sadar bahwa ini kalian tidak boleh kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kemudian membawa kufur, maka dia tidak mau mengajarkan, ya. Tetapi kemudian ya itu tadi orang belajar dan kemudian malah jadi menyimpang kemana-mana. Ini adalah salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kepada manusia sehingga kehidupan dunia menjadi ramai. Ya, kemudian ramai, ada masalah keluarga satu dan lainnya, yang kemudian fitnah, ada sihir, ada segala macam, ya, diganggu. Ya, kita nggak tahu itu ilmunya ya. Fayata'allamuna, maka mereka mempelajari, orang-orang itu mempelajari minhuma dari kedua malaikat itu, ma apa sesuatu. Yufarriquna, yang bisa memisahkan bihi dengan ma tadi, dengan sesuatu itu, bainal mar'i wa zaujih, yaitu antara seorang suami dan istri. Sihir itu bahaya. Ya, sihir itu bisa berbahaya sekali. Bisa menjadikan keluarga itu cerai-berai, ya, dan sebaliknya bisa menjadikan seorang itu terikat, terpana dan sebagainya karena pandangan itu. Dan ini apa namanya menjadikan kacau balau. Yang awalnya suami istri baik-baik saja bisa disihir, bisa berantem dan cerai. Itu memang begitu. Ya, atau kemudian ada seorang ingin wanita, maka ada jia-jinya itu sihir, wanita itu menjadi tergila-gila kepadanya. Nah, itulah disalahgunakan semua. Wa ma hum bidorrina bih, wa ma hum, dan mereka tidaklah bidorrina dapat mencelakakan dengan sihirnya itu, min ahadin, yaitu dari seorang pun atau pada seorang pun, illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya memang karena Allah Subhanahu wa taala sudah punya mekanisme yang memang Allah tetapkan. Kalau sebab ini maka ini, sebab ini maka ini, sudah ada ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian semua itu tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah agar dilindungi dari gangguan-gangguan sihir. Jangankan kita yang manusia biasa, Nabi saja pernah kena sihir begitu ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'u. Dan mereka mempelajari sihir tadi itu sesuatu yang mencelakakan, wala yanfa'u, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Ya, sihir itu malah kemudian menjadikan celaka, menjadikan pertikaian dan seterusnya. Tidak ada manfaatnya sama sekali sebenarnya sihir tadi itu. Tidak ada manfaatnya. Belajar apa? Belajar ajian jaran goyang untuk apa misalkan? Ya, untuk merebut istri orang atau merebut apa, itu gak ada manfaatnya.
Yang ada adalah mencelakakan, ya, menjadikan permusuhan. Itu sihir. Walaqad alimu, dan sungguh-sungguh benar. Ini ada wawu kosam di sini. Sungguh-sungguh benar. Alimu, mereka telah mengetahui, yaitu Bani Israel, lamanishtarahu, yaitu siapa yang membeli menggunakan sihir itu, yaitu mereka tidak mengikuti Taurat, tapi berubah mengikuti sihir yang tadi itu, yang dibaca oleh setan-setan pada masa Nabi Sulaiman, yang dibongkar dari bawah tahtanya Nabi Sulaiman itu dipendam oleh mereka. Nabi Sulaiman tidak tahu kalau di bawah tahta beliau itu setan itu tadi selama 40 hari itu mengumpulkan sihir-sihirnya, yaitu difitnah bahwa kekuasaannya Nabi Sulaiman itu sebab ini itu loh, sebab sihir ini. Itu adalah fitnah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kemudian sampai kepada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi menceritakan tentang Nabi Sulaiman, itu dituduh bahwa ini cerita apa? Sulaiman itu bukan nabi, Sulaiman itu adalah tukang sihir. Itu adalah fitnah dari Yahudi. Malahu fil akhirati min khalaq, niscaya tidak akan mendapatkan, ya, tidak akan mereka dapatkan fil akhirati, di akhirat itu, min khalaqin, keuntungan sedikit pun. Ada kata-kata min, ya, min khalaq ini keuntungan sedikit pun tidak ada dari upaya mereka meninggalkan Taurat untuk mempelajari, menyibukkan dengan mempelajari sihir. Yang ada adalah mencelakakan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Walabi sama, dan sungguh buruk sekali, ya, sesuatu, ada syai'an di sini, sesuatu syarau yang mereka menjual bihi, dengan sihir itu, angfusahum, menjual dirinya. Menjual dirinya apa? Mereka ingin kemanfaatan dunia dan menjual akhiratnya. Sihir adalah untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan wanita, untuk kepentingan supaya bisnisnya lancar, untuk kepentingan mempengaruhi manusia, untuk kepentingan apa saja itu sihir, ya. Itu semua adalah kepentingan dunia yang nanti di akhirat tidak akan dapat keuntungan sedikit pun, ya, sehingga itu buruk sekali, ya, transaksi seperti itu buruk. Maka kemudian di sini pelajarannya adalah kita tidak perlu menyibukkan, ya, dengan mempelajari sihir, ya, karena sihir itu akan terus ada sampai hari kiamat. Laukanu ya'lamun, jika mereka itu ya'lamuna, mengetahuinya. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair lau kanu ya'lamun. Ini menggunakan lau, ya. Walau annahum, walau seandainya. Maka ini tidak. Seandainya berarti tidak, ini di dalam Al-Qur'an kalau walau itu berarti tidak. Seandainya annahum, mereka benar-benar Bani Israel tadi, ya, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, tapi tidak. Itu, ya. Nah, kalau mereka beriman dan bertakwa, ya, kemudian dia tadi itu mempelajari sihir dengan eh, prosedur yang benar dan tidak diselewengkan, ya, bisa saja awalnya benar, prosedurnya benar, tapi kemudian godaan dunia ini yang tidak kuat, nyeleweng juga akhirnya, ya, apalagi kemudian diterima oleh orang-orang yang niatnya tidak baik, pasti nyeleweng, pasti rusak. Maka tidak perlu belajar sihir, ya, sudah, kita tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekiranya mereka benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lama subatun, pasti, lamnya lam ini taukid, pasti pahala, min indillahi, dari sisi Allah, khairun, itu lebih baik, ya. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Jadi seandainya mereka mengetahuinya berarti mereka tidak mengetahuinya, atau mereka mengetahuinya tapi tidak menggunakan ilmunya sehingga mereka tidak mengetahui. Orang tahu tidak menggunakan ilmunya itu seperti orang bodoh. Posisinya sama dengan orang bodoh. Bahkan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu daripada orang yang bodoh. Orang yang tahu tidak menggunakan ilmunya
ya, bahkan dia dengan ilmunya malah melanggar ketentuan Allah, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu daripada orang yang bodoh, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang sebenar-benarnya, tidak perlu tergoda untuk mempelajari sihir. Nah, semua itu adalah untuk kepentingan kepentingan keuntungan dunia yang tidak akan dapat keuntungan sedikit pun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa Allahumma bihamdik. wa Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih Pak Ustadz. Sami-sami Terima Pak. kasih Pak Ustadz. Sami-sami. Syukran Pak Ustaz. Afwan.